Nah, di bulan suci Ramadan ini kan ada satu ibadah gitu ya, yang memang dikhususkan ini ada nih di bulan suci Ramadan gitu. Walaupun kita umumnya tahunya di bulan suci Ramadan itu tarawih ini, Ustaz. Nah, kira-kira sebenarnya Ustaz yang dimaksud dengan sholat tarawih itu seperti apa gitu? Ada nggak sih sejarahnya kayak gimana, Ustaz? Kalau kita bicara tarawih, tarawih itu sebetulnya bentuk jamak. Bentuk tunggalnya dari kata tarwihah. Tarwihah itu bisa dimaknai istirahat artinya. Ya, kenapa disebut dengan sholat tarawih? Karena sholat yang banyak istirahat. Nah, kalau saya udah sholat tarawih itu kan qiyamul lail gitu kan, udah witir juga. Terus apakah saya juga harus melaksanakan sholat tahajud misalnya terus tambah witir atau gimana, Ustaz? Boleh gak setelah sholat tarawih kita sholat malam lagi? Boleh. Yang gak boleh itu sholat witir 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Santai Teman Hijrah, ngobrol seru berfaedah. Baik teman-teman semua, insya Allah kita akan melanjutkan lagi obrolan santai kita dan tentunya dengan guru kita, Masya Allah, Ustadz Samsam Nur Hidayat. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke, Ustadz, kita akan ngobrol lagi, Ustadz, melanjutkan tema-tema yang lalu-lalu. Siap, insya Allah. Terutama di bulan suci Ramadan ini, Ustadz. Nah, di bulan suci Ramadan ini kan ada satu ibadah gitu ya, yang memang dikhususkan ini ada nih di bulan suci Ramadan gitu. Walaupun kita umumnya tahunya di bulan suci Ramadan itu tarawih ini, Ustaz. Nah, kira-kira sebenarnya Ustaz yang dimaksud dengan sholat tarawih itu seperti apa gitu? Ada nggak sih sejarahnya kayak gimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kalau kita bicara tarawih, tarawih itu sebetulnya bentuk jamak. Bentuk tunggalnya dari kata tarwihah. Tarwihah itu bisa dimaknai istirahat artinya. Ya, kenapa disebut dengan sholat tarawih? Karena sholat yang banyak istirahat. Nah, maksudnya gimana nih, Ustaz? Sholat tapi banyak istirahatnya. Kenapa banyak istirahatnya? Karena dulu ketika Nabi SAW mengerjakan sholat tarawih itu panjang banget gitu. Panjang, oke. Sholatnya panjang itu dia, makanya harus istirahat. Iya, makanya ada istirahatnya. Ini Imam As-San'ani dalam kitab beliau Subulus Salam menukil riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ummul Mukminin, kata ibunda kita Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 4 raka'atin, beliau salat 4 rakaat, thumma yatarawwah, kemudian beliau istirahat. Kemudian beliau bertarawih gitu ya. Nah, maka ada hadis umum sebetulnya yang menceritakan kepada kita tentang keutamaan salat tarawih. Oh gitu. Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri untuk salat di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan keridhaan dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Nah, Nabi itu dulu melakukan tarawih. Nah, jadi salat ba'da isya yang dilakukan ba'da isya di bulan Ramadan itu disebut dengan istilah salat tarawih. Oh gitu. Ya. Kenapa tarawih? Karena banyak istirahatnya. Kenapa banyak istirahatnya? Karena sholatnya panjang, lama gitu. Ya, kalau ngomong-ngomong panjang itu Ustaz, umumnya kita mulai dari yang dilakukan Rasulullah gitu kan. Biasanya Rasulullah itu melakukan sholat tarawih itu dari kisarannya itu jam berapa sampai jam berapa nih, Ustaz? Kan ada istirahatnya nih kata Ustaz, kan panjang banget. Pasti kan melelahkan pastinya kan. Iya. Kan kalau di Indonesia 8:30 udah selesai nih, Ustaz. Kita istirahatnya habis tarawih malah. Gimana, Ustaz? Iya. Jadi salat tarawih itu karena saking panjangnya ada beberapa athar riwayat yang menjelaskan bahwa kadang Rasul itu salat sampai tengah malam. Masya Allah. Jadi kalau ada jam mungkin dari ba'da isya sampai jam 12 jam malam. 12 malam ya. Kadang sampai 1/3 malam. Kadang juga sampai menjelang waktu sahur. Masya Allah. Ini saking lamanya salat tarawih yang dilakukan oleh Nabi. Maka di malam keempat Nabi tidak keluar untuk melakukan salat. Kenapa? Karena wahyu masih turun waktu itu
dan Nabi khawatir tarawih ini kemudian akan diwajibkan buat umat Islam. Kalau ini diwajibkan, maka akan menjadi berat buat umat gitu. Makanya para ulama menjelaskan tarawih yang terbaik itu tarawih yang paling lama dan paling panjang sholatnya. Paling lama dan paling panjang. Iya. Nah, Ustaz, sekarang kalau misalnya kita ngelihat fenomena di kita nih, Ustaz, kan tarawih kita tuh ekspres. Bahkan ada yang rekor gitu kan, Ustaz. 5 menit tarawih selesai gitu kan. 23 rakaat lagi, Ustaz. Nah, itu gimana nih, Ustaz? Kalau misalnya kita ngelihat fenomena seperti itu. Ya, jadi di antara anjuran Nabi untuk melakukan sholat adalah tumaninah ya, adalah tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Walaupun ketika saya ngobrol dengan teman-teman yang sholatnya cepat, kan Ustadz boleh katanya baca Quran dengan cara hadr. Hadr itu bacaan yang sangat cepat. Bahkan sholat itu sah kalau hanya baca subhanallah ketika ruku. Nah, yaitu secara sah boleh jadi sah sholatnya. Tapi secara adab kan tetap aja yang paling bagus adalah yang tumaninah, tenang. Karena kita kan sholat itu bukan hanya kuantitasnya ya, bukan hanya banyaknya sholat yang kita lakukan, tapi juga yang paling penting adalah bagaimana kita membangun dalam kualitas sholat itu, sehingga ketika kita sholat menikmati sholat itu. Nah, itu dia. Gitu. Menikmati ya. Jadi poinnya memang menikmati ya, Sad. Bukan abis sholat keringetan nih. Iya. Gak bisa kayak gitu 23 rakaat. Makanya dalam riwayat lain pernah Ummul Mukminin itu, bunda kita Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Engkau jangan bertanya bagaimana bagusnya salat Nabi ya. Fala tas'al an husnihinna, bagusnya salat Nabi, bagusnya bacaan Nabi, wa tulihinna, dan bagaimana panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sering saya sampaikan kepada teman-teman, dulu pernah Nabi salat qiyamul lail ya. Di rakaat pertama aja Nabi bacanya 3 surat. Ya, 3 surat itu bukan per 5 ayat ya. 3 surat benar-benar dibaca selesai. Rakaat pertama tuh Al-Baqarah, udah itu lanjut Ali Imran, udah itu lanjut An-Nisa. Kita buat ngebayanginnya aja kagak kuat gitu kan. Makanya Nabi itu sholat sampai kaki beliau kan bengkak-bengkak ya. Sampai Ummul Mukminin bertanya, "Ya Rasulullah, aghfarta ma qaddamta wa ma akharta?" Wahai Rasulullah, bukankah telah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Apa jawaban Nabi? "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah engkau senang wahai Aisyah ketika aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Oke, baik Ustaz. Kan ada lagi nih, misalnya kadang suka bertanya nih Ustaz, sama kita gitu. Ustaz, kalau saya udah sholat tarawih itu kan qiyamul lail gitu kan, udah witir juga. Terus apakah saya juga harus melaksanakan sholat tahajud misalnya terus tambah witir atau gimana Ustaz? Boleh gak setelah sholat tarawih kita sholat malam lagi? Boleh. Yang gak boleh itu sholat witir 2 kali. Oh, witirnya. Karena ada riwayat kata Nabi, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ini dari Ibnu Umar ya, hadis dari Ibnu Umar. Fa idza khasyiya ahadukumus subha fa shalla raka'atan wahidah. Tapi kalau engkau khawatir mendekati waktu subuh, maka salatlah 1 rakaat. Salat apa? Salat witir. Gitu kan? Iya. Jadi 2, bahkan ada beberapa ulama sampai salat sekian ratus rakaat. 2 gitu. Jadi boleh. Yang enggak boleh adalah salat witir 2 kali. Nah, kalau misalnya gini Ustaz, kita tarawih berjamaah di masjid, tapi kita nggak ikut witirnya. Witirnya nanti misalnya pasti tahajud. Gimana Ustaz? Sebaiknya dikerjakan bersama imam semuanya, karena ada riwayat khusus yang menjelaskan siapa yang melaksanakan sholat bersama imam dan selesai bersama imam, maka dia mendapatkan keutamaan dari Allah tentunya ya, keutamaan tertentu. Jadi kalau selesai, jadi witirnya gak apa-apa diawalkan, tapi nanti pas tahajud gak witir lagi. Oh gitu. Ini juga kadang mungkin banyak di kita yang masih salah paham ya terkait masalah itu. Sebaiknya memang. Sebaiknya tapi bukan wajib ya. Sebaiknya ya diselesaikan dengan imam gitu. Oke, Masya Allah. Jadi gitu teman-teman, ini seputar tarawih di bulan suci Ramadan. Kenapa ini penting? Ya karena tiap malam itu kita harus tarawih gitu. Makanya kita harus paham nih mengenai apa itu salat tarawih dan lain sebagainya. Seperti yang Ustadz sampaikan. Dan usahakan mencari salat tarawih yang memang bikin tenang gitu. Bikin tenang lama kalau bisa. Kalau ini mah yang masjidnya cepet yang paling ramai biasanya. Yang paling ramai. Yang lama justru ya itu sepi gitu ya. Kalau Al-Ikhlas katanya surat Al-Ikhlas, imamnya ikhlas, makmumnya ikhlas gitu kan. Ikhlas semua kayak gitu kan. Bahagia tuh. Bahagia. Masya Allah. Ustaz, ada lagi mengenai tarawih yang ingin disampaikan buat jamaah-jamaah kita? Intinya di bulan Ramadan jangan lewatin deh sholat tarawih itu, karena di antara
keutamaan atau amalan prioritas yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan adalah sholat malam. Di antara bentuk sholat malam apa? Sholat tarawih. Masya Allah. Baik teman-teman semua, itu tadi pembahasan kita tentang sholat tarawih. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah menjalankan tarawih dari awal Ramadan sampai nanti di penghujung Ramadan. Dan ingat, jangan sampai melewatkan malam-malam kita kecuali dengan diisi dengan ibadah-ibadah saja. Baik, barakallahu fikum. Kita akan bertemu lagi di ngobrol santai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.